Ya, pertama ya ini sesuatu yang patut kita syukuri ya. Dan selama sejak pemilihan dari tanggal 14 sampai sekarang ke tanggal 20 Maret, Ya. itu memang belum ada data yang menunjukkan bahwa Prabowo Gibran itu di bawah 55%. Betul. Artinya kalau ada yang mengatakan ini negatif, ya tinggal ditunjukkan datanya. Betul. Jadi dari tanggal 14 sampai tanggal 20 ini memang kita melihat data-data yang menunjukkan bahwasanya Prabowo Gibran itu menang. Misalnya kalau kita lihat data-data yang independen di luar lembaga survei, pertama yang melakukan penghitungan real count ini kan bukan hanya KPU, tapi juga ada namanya kawal pemilu, itu relawan-relawan independen, bukan pemerintah, itu juga Prabowo Gibran menang. Kemudian juga ada kawal suara 2024, itu juga Prabowo Gibran menang. Kemudian juga ada real count dari Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, itu juga Prabowo Gibran menang. Jadi baik quick count maupun real count itu memang data-data itu menunjukkan semuanya Prabowo Gibran itu menang. Artinya sekali lagi kita sampaikan tuh ini ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kan pada seluruh masyarakat Indonesia, kemudian juga kepada KPU, Bawaslu, DKPP dari pusat sampai ke bawah, kemudian seluruh PPK, apalagi namanya itu petugas pemilu, kemudian relawan, masyarakat, seluruhnya lah pemilih dari baik 01 maupun 02 maupun 03 gitu. Jadi bisa dikatakan Prabowo Gibran ini menang 100% nih Mas? Menang sempurna, Sempurna. karena ini yang pemilunya juga gembira. Ya. Sekali lagi saya sampaikan itu kan tidak mudah ya, mencapai angka 58% itu. Betul. Ini sekaligus juga kemenangan dari pemilih pemula ya. Dulu kan sebelum pemilu itu kan kita sering mengatakan bahwasanya kita mengalami bonus demografi, kemudian hampir 60% pemilih di 2024 ini adalah anak-anak muda, gen milenial dan gen Z. Dan data juga menunjukkan bahwa Prabowo Gibran itu menang di pemilih pelajar, kemudian juga di mahasiswa, kemudian juga di Gen Z. Artinya ini kemenangan mereka, banyak pemilih pemula yang memilih Prabowo Gibran. Pesannya apa? Mari kita tetap ke depan, seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi. Artinya anak-anak muda, pelajar, mahasiswa ini memang betul-betul ingin kita tidak melihat, boleh kita spion itu penting kita lihat, tapi kita harus lebih banyak melihat ke depan gitu. Mas Hariko, menurut pandangan Anda, apakah masyarakat puas nih dengan hasil rekapitulasi nasional KPU ini? Ya, pada akhirnya kan semuanya akan kembali ke angka-angka ya Mbak Cica ya. Kalau menurut data survei, hampir 79% masyarakat menganggap pemilu ini berjalan dengan adil ya. Hanya sekitar 6% yang menganggap pemilu ini tidak adil gitu. Jadi kalau kita lihat dari 820 ribuan TPS yang ada di Indonesia, jadi di setiap TPS itu ada saksi dari 3 capres. Betul. Kemudian di setiap TPS itu juga ada foto, ada video, dan yang paling menarik juga hampir di setiap TPS itu ada live streamingnya dari medsos, sehingga orang bisa mengontrol. Dan rasanya dari 820 ribu TPS itu tidak ada gesekan, perkelahian, apapun lah gitu. Kalaupun ada 1 atau 2 itu sudah menurut saya satu mukjizat lah ya, keajaiban lah di negara dengan 17.000 pulau, kita punya 514 kota, kabupaten, 80 ribuan desa gitu ya, berlangsung dengan damai. Dan jangan lupa ini pemilu yang terbesar di planet bumi ini yang diselenggarakan dalam satu hari. Jadi
semuanya menurut saya deg-degan lah Ya. melihat pemilu ini. Bukan semata karena hasilnya, karena orang khawatir kalau terjadi sesuatu. Ya. Terjadi kericuhan segala macam gitu. Karena jelang pengumuman rekapitulasi itu banyak digulirkan demonstrasi di depan gedung DPR tuh Mas. Iya, maksud saya yang dikhawatirkan justru pada tanggal 14-nya itu Oke. akan terjadi sesuatu, tapi kan berlangsung damai. Damai. Sebetulnya kuncinya justru di tanggal 14-nya itu. Ketika di tanggal 14 itu berlangsung dengan damai, kemudian sudah mulai kelihatan hasilnya, dan ini kan jaraknya jauh banget ya. Ya. Betul. Nah, kalau demonstrasi-demonstrasi yang ada di depan KPU maupun di depan DPR itu adalah hak ya. Ya. Hak dari setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya. Tapi yang jelas lebih dari 80% masyarakat Indonesia itu menganggap pemilu ini berjalan dengan adil gitu. Kalaupun ada yang menganggap yang tidak adil yang 6% ini, yaitu itu hak dari mereka untuk menyampaikan pendapat gitu. Hak kebebasan untuk menyampaikan Ya. pendapat. Mas Hariko, kita beralih ke Pileg 2024, ini Ya. hanya 8 partai politik ini yang lolos ke Senayan. P3 untuk pertama kalinya ini tidak lolos ke Senayan. Gimana menurut pendapat Anda? Ya, saya mungkin tidak bisa mengomentari lebih banyak ya, karena tentu masyarakat yang memilih ya. Itulah pilihan dari masyarakat kita. Ada yang partai yang lolos dan ada yang partai yang tidak lolos gitu. Bisa jadi karena tidak punya figur dan segala macam, itu pilihan dari masyarakat gitu. Saya rasa bukan hanya P3, tapi juga ada beberapa partai-partai yang lain gitu ya. Dan kalau secara umum evaluasinya memang partai politik memang harus tidak lagi mendekati masyarakat itu di masa pemilu, tapi ya mulai dari sekarang gitu. Kemudian memberikan kesempatan secara terbuka kepada orang-orang untuk bisa menjadi calon legislatif, sehingga ada keterwakilan yang betul-betul dari bawah, kira-kira begitu. Bahkan PSI sudah dipimpin oleh Kaisang Pangarep, putra dari Presiden, tidak cukup kuat untuk mengangkat suara PSI dan masih gagal lolos ke parlemen. Ya, saya pikir itu menarik ya kalau kita lihat dari sisi itu. Itu menunjukkan bahwasannya pemilu ini berjalan dengan jujur dan adil ya. Ya. Orang mengatakan Pak Jokowi A, B, C, D. Ya. Kita juga melihat dari berdasarkan data di KPU, ternyata hampir saja PSI lolos, tapi belum lolos lah, kira-kira begitu. Oke, singkat saja pertanyaan terakhir Mas Hariko. Menurut Mas Hariko, apakah KPU dan Bawaslu sudah menjalankan tugasnya dengan baik? Integritas KPU dan Bawaslu sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat? Ya, kemarin sempat saya lihat demonstrasi demonstrasi, ada namanya Ibu Tarwiyah, ada juga Pak Refli Harun yang mengatakan KPU biadab, KPU curang, kemudian rekrutmen KPU dan Bawaslu ini abal-abal. Jadi yang perlu kita ketahui, dan saya pikir ini kita semua sudah menyadari, Ya. kalau KPU pusat dan Bawaslu pusat itu dipilih oleh anggota DPR RI, termasuk anggota DPR dari PDIP, PKB, Nasdem, P3, PKS, dan semuanya lah, Gerindra segala macam. Jadi yang memilih anggota KPU pusat dan Bawaslu itu anggota DPR. Nah, artinya kalau disebutkan bahwasanya ini KPU ini dibentuk oleh presiden, kan ada juga itu di media sosial. Bukan, artinya penyelenggara ini betul-betul dari unsur dari orang yang mendaftar gitu loh. Nah, menurut saya kalau kita melihat dari sidang-sidang terbuka yang dilakukan oleh KPU itu, bahkan ada satu sidang yang viral itu, jadi ada semacam imajinasi curang-curang, tetapi ketika ditanyakan TPS-nya di mana, siapa yang dicurangi, suara siapa yang digelembungkan, mana saksinya,
itu kebanyakan tidak bisa menjawab dan tidak tahu. Nah, curang-curang itu jadi gini, kalau ini sama kayak kita disuruh menuliskan masalah dalam satu kertas putih, kadang-kadang kita nggak bisa nulisin gitu. Jadi ketika kecurangan itu diminta didetailkan, nah itu yang tidak ketemu, sehingga masyarakat justru semakin yakin, semakin bersimpati kepada Prabowo Gibran. Baik, Mas Hariko, terima kasih atas waktunya kasih, sudah Mbak Cica. hadir di studio Garuda TV. Salam sehat selalu, Mas Hariko. Sampai bertemu lagi.